A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah, pada pagi hari ini kami dapat membacakan kitab ini untuk kami sendiri dan juga untuk saudara-saudara yang berhak untuk mendengarnya, yang dapat mendengar suaranya dimanapun saja. Semoga Allah memberkahi hatiku dan hati saudara dengan taufik dan hidayahnya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan pelimpah cahaya-cahaya, pembuka penglihatan, penyingkap rahasia-rahasia, dan penyibak selubung tirai solawat. Tirai solawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, cahaya segala cahaya, pemimpin orang-orang yang banyak beramal saleh, kasih sang penguasa yang maha perkasa, pembawa berita gembira dari yang maha pengampun, penyampai ancaman dari yang maha kuasa, penumpas para pengingkar, dan pembuka tabir kepalsuan kaum durhaka. Demikian pula kepada keluarganya yang tersucikan dan para sahabatnya yang baik-baik. Amma ba'du. Anda telah meminta kepadaku, wahai saudaraku, semoga Allah membimbingmu untuk memperoleh kebahagiaan teragung yang sejati, menyalurkanmu untuk bermilat menuju puncak pesada tertinggi, menyinari pandangan hatimu dengan cahaya hakikat, dan menyucikan nuranimu dari segala sesuatu selain yang hak. Anda memohon kepadaku agar mengungkapkan untukmu rahasia cahaya ilahi, disertai pula dengan makna-makna tersembunyi di balik pengertian harfiah beberapa ayat suci Al-Quran yang ditidakkan dan hadis-hadis Nabi SAW yang dirawikan, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard, masalu nurihi kamiskatin fiha misbahul misbah, al-misbahu fi zujajatin, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakah, zaitunatin la sarakiyatin wala gharbiyatin yakadu zaituha yudi walau lam tamsashu narun nur ala nuri yahdillahi linurihi man yasha wa yadribullahu al-amsala linnasi wallahu bikulli shay'in alim.
Artinya Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah ibarat sebuah miskat. Dalam miskat itu ada pelita. Pelita itu dalam kaca. Kaca itu laksana bintang berkilau. Dinyalakan dengan minyak pohon yang diberkati, yaitu pohon zaitun yang bukan di timur maupun di barat, yang minyaknya nyaris menyala sendirinya walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya. Allah menuntun kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia. Sungguh Allah Maha mengetahui segala. Quran surat 24 ayat 35 atau surat An-Nur ayat 35. Mengapa gerangan Allah membuat perumpamaan dengan miskat, kaca, pelita, dan pohon? Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi sab'ina alfa hijabin min nur wa zulmatin law kasafaha la akhraqas subhatu wajhihi kulla min adrakahu basara, yang artinya Allah mempunyai 70.000 hijab atau tirai penutup cahaya dan kegelapan. Seandainya Ia menyibakkannya, niscaya wajahnya akan membakar siapa saja yang memandangnya. Sungguh, dengan mengajukan permintaan itu, Anda telah mendaki pesada tinggi yang teramat sukar. Demikian tingginya sehingga puncaknya tak dapat dijangkau oleh mata pemandang. Anda telah mengetuk pintu terkunci yang hanya dapat terbuka bagi para ilmuwan yang mendalam ilmunya dan kuat bijakannya. Kemudian dari itu, daripada itu, tidak setiap rahasia boleh diungkapkan dan disiarkan. Tidak setiap hakikat boleh dikemukakan dan diterangkan. Bahkan hati orang-orang merdeka adalah kuburan berbagai rahasia, sebagaimana pula pernah dikemukakan oleh seorang arif. Mengungkapkan rahasia ilahi adalah kekufuran. Telah bersabda pula Rasulullah SAW, penghulu orang-orang terdahulu dan terkemudian, inna minal ilmi kahayatina maknuni la ya'lamuhu illa ulama'u billah. Fa'idha nataku bihi lam yunkirahu alaihim illa ahlul i'tirari billah. Artinya, di antara ilmu yang ada dan yang tersembunyi rapat, tidak seorang pun mengetahuinya kecuali para alim billah yang beralih ilmu tentang Allah dengan perkenannya. Apabila mereka menuturkannya, tidak seorang pun akan menyanggahnya kecuali orang yang terkelabui. Demikianlah, disebabkan banyaknya orang-orang yang terkelabui, wajiblah menjaga segala rahasia agar jauh dari kejahatan orang-orang yang beretikat buruk.
Namun kulihat hatimu cukup terlapangkan dengan cahaya, dan nuranimu terjauhkan dari kegelapan kesesatan. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya lah kupenuhi permintaanmu dengan mengisyaratkan berbagai tanda pengenal dan merumuskan berbagai hakikat yang pelik. Sebab perbuatan aniaya akibat merahasiakan ilmu daripada ahlinya tidaklah lebih kecil keburukannya daripada menyebarkannya di kalangan orang-orang yang bukan ahlinya. Seperti kata-kata seorang penyair, "Faman manahal juhala ilman adha'ahu wa man mana'al mustaujibi nafaqad zalam." Barang siapa memberikan ilmu kepada orang yang tak patut menerimanya sengaja, sama saja laksana yang menyia-nyiakannya. Siapa saja yang menutup ilmu dari yang berhak mengetahuinya, sungguh ia telah berbuat aniaya sebesar-besarnya. Maka puaskanlah dirimu dengan beberapa isyarat yang singkat. Sebab untuk mentahqiqkan uraian dalam hal ini membutuhkan pengukuhan berbagai dasarnya dan menguraikan semua pasalnya. Yang itu semua tak mungkin terjangkau oleh kesempatan yang kumiliki sekarang, dan tidak pula terpusat dalam pikiran dan semangatku. Kunci-kunci hati berada di tangan Allah. Kunci-kunci hati berada di tangan Allah. Ia membukakannya bila ia kehendaki, sesuai dengan kehendaknya, dan dengan rasa dan dengan cara dikehendakinya. Berkenaan dengan itu, hanya 3 bab saja yang terbuka pada waktu ini. Kami akan coba untuk membukakan sedikit daripada bab-bab yang ada di dalam kitab kami. Yang pertama kami ambil dan kami bacakan yang pertama, yaitu hakikat cahaya. Itu bab yang pertama, hakikat cahaya. An-nur. An-nur itu artinya cahaya. Cahaya yang sebenarnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. B. Sebutan cahaya bagi selain dia hanyalah majas atau kiasan. Tak ada wujud yang sebenarnya. Terlebih dahulu hendaknya Anda ketahui tentang makna cahaya. Pertama, di kalangan orang-orang awam. Kedua, di kalangan orang-orang khusus. Dan ketiga, di kalangan orang-orang khusus dari yang khusus. Kemudian Anda ketahui tingkatan dan hakikat cahaya yang dinisbahkan kepada kalangan khusus agar tampak bagimu bila telah terungkap hakikat-hakikatnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya yang tertinggi dan terakhir, dan bahwa ia adalah cahaya yang hakiki dan sebenarnya tiada sekutu baginya. Jadilah doa untuk ini sebagai tahap pembukaan. InsyaAllah kaget kita sambung untuk selanjutnya. Amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.